Kelvin Hendea. Bab tahun 1129 sampai tahun 1133. Semua orang menatap adegan ini dengan mulut terbuka. Kelvin mengerutkan alisnya dalam-dalam dan wajahnya tampak sangat buruk. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Brandon bisa sangat berani. Sebelum-sebelumnya, para kultivator di tingkat Ningdan yang pernah dikalahkan olehnya selalu berusaha untuk meminta ampunan. Melihat wajah Brandon yang berubah menjadi pucat, Parlan menghela nafas panjang dan berkata, mungkin dia mengetahui sesuatu. Entah dia mengatakannya atau tidak, kita tetap akan membunuhnya. Dia telah melakukan banyak kejahatan, jadi dia memilih bungkam dan bunuh diri. Dia ingin terbebas dari penderitaannya. Wajah Kelvin tampak sangat buruk. Dia memukul tanah dengan keras dan berkata, saya kira setelah kita menangkapnya, saya bisa menemukan kakek saya. Saya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, sekarang, Brandon telah bunuh diri. Semua petunjuk yang saya miliki, lagi-lagi hilang. Lagi-lagi hilang. Katanya barusan, setiap siang dan malam kakek selalu mengalami penderitaan, saya. Kelvin menggertakkan giginya. Pukulannya sangat kencang. Dari kejauhan, Dimas yang sedang memperhatikan Cecil tiba-tiba membalikkan badannya dan menatap Kelvin. Kemudian, dia mengernyitkan dahinya dan bertanya, apa Brandon baru saja bunuh diri? Parlan menghela nafas panjang dan berkata, sekarang, semua petunjuk tentang Robin Hendra kembali hilang. Dimas sempat merasa terkejut, sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu khawatir. Aku tahu di mana Robin Hendra berada. Kelvin segera menoleh ke arahnya dan bertanya, Paman Dimas, Anda mengetahuinya. Dimas mengangguk dan berkata, ketika kakekmu datang mencariku beberapa tahun yang lalu, dia sempat memberitahukan segalanya. Katanya, begitu kau berhasil memecahkan giok peninggalannya di kota Sierra dan menemukanku, maka aku harus memberitahumu tentang semuanya. Dimas melihat Cecil yang masih diselimuti oleh piringan dewa, sembari berkata, mungkin dia masih memerlukan waktu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, aku akan memberitahumu sekarang. Kelvin yang sempat kehilangan semangat, tiba-tiba matanya berbinar dan menatap Dimas Wibowo dengan penuh gairah, seraya berkata, senior, tolong ceritakan. Karena kau telah datang kemari bersama Safira. Kata Dimas. Untuk urusan lainnya, seharusnya kau sudah mengetahuinya. Aku perlu mengatakan satu hal terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak mengizinkan putriku menikah dengan pria yang sudah beristri. Baik, kata Kelvin. Safira jauh lebih muda daripada saya. Saya hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Mendengar itu, Dimas mengangguk dan berkata, 6 tahun lalu, kakekmu datang untuk mencariku. Katanya, dia telah membuat janji untuk bertarung melawan Teguh. Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak bisa dimenangkan olehnya. Kelvin mengerutkan keningnya dan bertanya, apa Teguh lebih kuat daripada kakek saya? Tidak, kata Parlan. Dalam hal kekuatan bertempur, Teguh memang hebat, tapi untuk benar-benar mengalahkan kakekmu, dia tak mungkin bisa melakukannya. Robin Hendra, orang tua ini, jarang sekali bertempur, tapi saat dia sudah benar-benar bertempur, bahkan aku tidak yakin dapat mengalahkannya. Dimas berkata, kakekmu dikalahkan karena dia punya keterbatasan. Apa itu ada hubungannya dengan orang tua saya? Tanya Kelvin. Dimas mengangguk dan berkata, ya, setelah mengalami beberapa kesulitan, Teguh menemukan kakekmu dan memberitahu kakekmu tentang kabar mengenai orang tuamu. Kabar apa? Tanya Kelvin. Soal ini. Kakekmu tidak menjelaskannya secara rinci. Kata Dimas. Waktu itu, dia hanya bilang padaku mengenai pertempurannya melawan Teguh. Katanya, hanya ada 2 kemungkinan dalam pertempuran tersebut. Pertama, dia akan dibunuh oleh Teguh. Kedua, dia akan dikurung oleh Teguh, yang jelas, dia tidak mungkin bisa menang. Menurut dugaan kakekmu, Teguh ingin menghentikan suplai obat yang selalu disediakan oleh kakekmu di dunia kultivasi, kata Dimas. Mereka juga ingin mendapatkan longevity mantra dan teknik pengolahan pil milik kakekmu. Sebenarnya, waktu itu aku ingin membantunya, tapi dia malah menolak. Dimas menghela nafas panjang. Dia berkata padaku bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak boleh membantunya. Jika aku datang membantunya, maka itu hanya akan menambah korban lainnya. Tapi waktu itu, aku tetap berangkat, kata Dimas. Namun, aku tidak terlibat dalam pertempuran dan hanya menonton dari jauh. Mereka bertempur di dekat Gunung Rubah. Parlan mengerutkan alisnya dan berkata, Gunung Rubah. Kenapa aku tidak tahu? Hampir semua tempat di kota Sierra telah kudatangi, tapi aku tidak pernah menemukan tanda-tanda pertempuran mereka. Selain itu, rubah kecil itu juga masih berada di Gunung Rubah. Ketika itu, rubah kecil telah diracuni dan ditidurkan oleh Robin Hendra, kata Dimas. Selama pertempuran, Robin sama sekali tidak membalas serangan Teguh dan anggota organisasi Zero lainnya. Dia seperti orang yang pasrah. Kelvin mendengar sampai di sini sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Saat bercerita, sorot mata Dimas tampak sedikit menyesal. Dia menggertakkan gigi dan berkata, yang paling mengejutkanku waktu itu adalah, aku. Sepertinya melihat seseorang. Siapa? Tanya Kelvin dengan wajah muram.
Gamma Daryanal, kata Dimas. Apa kau yakin? Tanya Parlan dengan sorot mata membunuh. Belum bisa dipastikan, kata Dimas. Saat itu, semuanya terjadi dengan sangat cepat dan aku tidak sempat melihatnya dengan jelas, tapi kurasa mereka memang sangat mirip. Mendengar nama ini, hati Kelvin terkejut. Gamma Daryana, salah satu petinggi penjaga malam, perwakilan dari keluarga aristokrat di penjaga malam. Kemudian, tanya Kelvin. Mereka benar-benar memperlakukan kakekmu dengan hina, merampas cincin penyimpanannya, dan ingin mendapatkan longevity mantra. Kata Dimas. Kakekmu tidak mengatakan apapun dan hanya tersenyum bodoh di tempat itu. Dalam pikiran Kelvin, dia langsung membayangkan sebuah adegan. Seorang Robin Hendra bertubuh kurus dan berpakaian sederhana, sedang dianiaya dan dilecehkan. Beberapa orang itu mungkin menamparnya dan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Sementara Robin, dia hanya merespon dengan senyuman bodohnya tanpa mengucapkan apapun. Setelah memikirkan semua ini, Kelvin menjadi semakin marah. Lalu bagaimana? Kelvin berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, tapi kemarahan di matanya semakin meluap. Lalu, kakekmu dipukuli sampai hampir mati. Pada akhirnya dia dibawa pergi oleh Teguh, kata Dimas. Ah! Parlan berteriak marah sambil melepaskan aura membunuh di tubuhnya dan berkata, dibawa pergi kemana? Dimas menghela nafasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah pil obat berwarna ungu seketika muncul di tangannya, sambil berkata, pil obat ini dapat membimbing kalian untuk mencari tempat keberadaannya sekarang ini. Pil merah tingkat 5, pil ibu bumi. Mata Parlan berkilau. Benar, kata Dimas. Dia pernah menggunakan pil ini. Entah sekarang dia masih hidup atau sudah mati, tapi selama tulang belulangnya masih ada, pil ini bisa membimbing kita untuk menemukannya. Sampai di sini, dia berkata, selama ini, diam-diam aku pernah pergi untuk mencarinya, sekarang, dia. Dimas berhenti sejenak, sebelum akhirnya, dia berada di salah satu dari 3 pulau di luar negeri, yakni Pulau Serigala. Dia berada di salah satu dari 3 pulau di luar negeri, yakni Pulau Serigala. Kata Dimas. Mendengar itu, ekspresi Kelvin berubah menjadi ragu-ragu. Di sampingnya, mata Parlan seketika berubah menjadi tegas, sebelum akhirnya dia berkata pada Dimas, jadi, selama beberapa tahun ini, kau tahu bahwa Robin sedang berada di Pulau Serigala. Dimas mengangguk dan berkata, aku mengikuti petunjuk yang berasal dari obat ini, tapi aku masih belum tahu bagaimana nasibnya. Parlan melangkah maju, lalu menatap Dimas dan berkata, lantas kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa kau tidak pernah memberitahu kami semua? Jika aku tahu informasi ini, aku akan langsung memanggil semua orang dan meratakan pulau itu. Dimas mengerutkan keningnya dalam-dalam, sambil menatap Parlan dan berkata, ini adalah keinginan Robin sendiri. Mungkin. Dia ingin melatih Kelvin, atau mungkin karena alasan orang tua Kelvin. Aku sendiri tidak tahu pastinya. Dia hanya memberitahuku bahwa saat Kelvin sudah berada di tingkat Ningdan dan menemukanku, maka aku harus memberikan pil ini padanya. Selain itu apa lagi? Tanya Parlan sambil mengerutkan alisnya. Selain itu, kata Dimas, dia berharap agar kita tidak terlibat dalam urusan ini. Kita perlu mempertimbangkan satu hal lain. Wajah Parlan terlihat sangat buruk dan bertanya, apa itu? Kita semua tahu bahwa kemungkinan besar markas utama organisasi Zero berada di Pulau Serigala. Di dalam sana terdapat jaringan intelijen yang sangat besar, kata Dimas. Jika kau pergi ke sana dan ditemukan oleh Teguh, mungkin dia akan mengambil langkah-langkah ekstrim seperti membunuh Robin. Ekspresi wajah Parlan berubah-ubah antara suram dan cerah. Kelvin tidak terlalu memperdulikan pertikaian dua orang tua ini, dia hanya bertanya dengan tenang, di mana letak Pulau Serigala. Di sampingnya, Dante menatap Kelvin dengan aneh dan bertanya, kau tidak tahu tentang 3 pulau di luar negeri. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Ada 3 pulau di luar negeri. 1 bernama Pulau Zebra, 2 bernama Pulau Tikus, dan 3 bernama Pulau Serigala. Ketiga pulau ini diselimuti oleh formasi taktis. Konon, pulau-pulau ini adalah peninggalan sekte besar kuno. Setiap pulaunya memiliki luas yang besar. Jika orang biasa melewati lautan ini, maka dia hanya melihat samudera yang luas. Namun, di balik formasi taktisnya tersimpan ketiga pulau tersebut. Dante menjelaskan kepada Kelvin, di Pulau Zebra adalah milik keluarga penyihir. Di sana adalah tempat tinggal keluarga kultivator besar seperti keluarga Daryana dan Lily. Kelvin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Di Pulau Tikus adalah markas besar penjaga malam, kata Dante. Sementara Pulau Serigala. Sampai di sini, Dante berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata, Pulau Serigala sangat aneh. Aneh bagaimana? Tanya Kelvin. Di antara ketiganya, Pulau Tikus adalah yang paling berbahaya. Terdapat formasi tingkat 6 di sekitarnya. Di dunia sekarang ini, belum ada lagi yang menjadi master formasi tingkat 6, sehingga Pulau Tikus menjadi tempat yang sangat terisolasi, kata Dante. Hanya ada satu cara untuk masuk ke pulau itu, yakni dengan menggunakan portal yang ada di Pulau Zebra. Kelvin mengerutkan keningnya. Dia menoleh ke arah Parlan dan bertanya, lantas kenapa kalian berkata bahwa Pulau Serigala kemungkinan merupakan markas utama organisasi Zero? Dimas berkata, mungkin karena itulah, kakekmu tidak ingin kami terlibat dalam urusan ini, karena
Sekarang ini, semua orang di luar sana sedang bertanya-tanya, apakah Teguh telah berhasil menguasai pulau tersebut. Kelvin mengerutkan kening dan berkata, jika dia menguasainya, itu berarti bahwa Teguh adalah sosok yang tak tertandingi di pulau itu. Jika dia menguasainya, maka dia akan menjadi sosok yang tak terkalahkan di sana, kata Parlan. Tentu saja, karena anggota organisasi Zero sering muncul di pulau itu, maka kami curiga bahwa markas utama mereka berada di sana. Jika ada petinggi penjaga malam yang bekerja sama dengan organisasi Zero, maka mereka tidak akan kesulitan untuk memasuki Pulau Serigala melalui portal, kata Parlan. Dante melanjutkan ucapannya, lingkungan di sekitar Pulau Serigala jauh lebih buruk dibandingkan dua pulau lainnya. Pada mulanya, Pulau Serigala adalah tempat berkumpulnya para kultivator independen. Namun, setelah beberapa waktu, penjaga malam mulai menggunakan pulau ini sebagai penjara dan memenjarakan para kultivator yang bersalah dan mengasingkan mereka di sana. Karena pulau itu dilindungi oleh formasi taktis, para kultivator yang dikurung di sana tidak akan bisa melarikan diri dari pulau. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang dibuang di sana, pulau ini mulai menjadi kacau. Di dalamnya sangat kejam dan sering terjadi pembunuhan. Kata Dante, aku pernah pergi ke pulau itu satu kali. Di sana, orang biasa akan diperlakukan seperti anjing. Kelvin merasa terkejut. Masih ada orang biasa di 3 pulau luar negeri. Tentu saja. Dimas berkata sambil tertawa ringan, para kultivator yang berasal dari keluarga bangsawan dan orang-orang yang berasal dari keluarga terkemuka, mereka masih membutuhkan orang biasa untuk melayani mereka. Sedangkan di Pulau Serigala, setelah beberapa orang dikurung di sana, mereka mulai melahirkan anak. Beberapa dari anak mereka ada yang tidak punya bakat kultivasi, hingga mereka akhirnya menjadi orang biasa. Benar, kata Parlan. Ketiga pulau itu sudah cukup modern dan tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Jadi, jika saya ingin pergi ke Pulau Serigala, saya harus pergi dulu ke Pulau Zebra dulu, kan? Tanya Kelvin. Benar. Parlan mengangguk dan berkata, tapi portal yang menuju ke Pulau Serigala dikuasai oleh penjaga malam yaitu keluarga Daryana, kata Parlan. Saya paham sekarang. Kelvin menarik nafasnya dalam-dalam. Dia mencabut jarum perak dari tubuh Brandon, lalu menatap Dimas dan Parlan di kejauhan, seraya berkata, bagaimana cara pergi ke Pulau Zebra? Parlan mengerutkan keningnya dan berkata, anak muda, tunggu aku selama beberapa hari. Di dunia yang fana ini, ada beberapa hal yang perlu kuselesaikan. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan pergi bersamamu. Karena kita sudah menemukan informasi tentang keberadaan Robin, maka aku tidak akan tinggal diam di sini. Saya sudah tidak sabar dan tidak boleh terlalu lama membuang waktu. Kelvin menggertakkan giginya dan berkata, saya ingin berangkat sekarang juga. Dia pergi dari desanya adalah untuk mencari jejak kakeknya. Sekarang, setelah susah payah mendapatkan petunjuk, hatinya menjadi tidak sabar. Dimas menggerakkan jarinya, lalu melemparkan pil ibu bumi kepada Kelvin dan berkata, anak muda, jangan buru-buru. Sekarang ini, kau masih belum mampu melawan Teguh. Jika kau berangkat, bukan hanya kau akan gagal menyelamatkan kakekmu, tapi kau juga bisa kehilangan nyawamu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kakekmu. Parlan mengangguk dan berkata, iya. Apalagi, petinggi penjaga malam sudah bekerja sama dengan organisasi Zero. Jika kau pergi ke sana tanpa pikir panjang, mungkin kau malah akan masuk ke dalam perangkap mereka. Bersambung.